Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Octaviano Given Simalurma dengan NIM 147. Teman saya. Perkenalkan, saya Igusti Marawai Pratama dengan NIM akhir 026. Nama saya Gian J. Martichat Biama dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, saya Idewo Nyoman Purnama Jayaningrat dengan NIM akhir 075. Baik, dalam tugas praktikum sistem digital ini, kita akan membangun sebuah kalkulator penjumlahan sederhana menggunakan software simulasi rangkaian digital logarithm. Kalkulator ini akan menerima dua input bilangan biner 4 bit, kemudian menjumlahkannya, dan menampilkan hasil penjumlahan dalam bentuk desimal pada 7 segmen LED. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pun komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama, tugas switch. Ada dua yang terdiri dari input toggle. Digunakan sebagai input untuk memasukkan nilai biner 4 bit secara manual. Dan output toggle. Digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan 2 buah 4 bit biner, masukkan dalam bentuk 5 bit biner. Ini dikarenakan hasil penjumlahan yang melebihi 15 desimal, sehingga membutuhkan 5 bit biner. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Komponen yang kedua yaitu adder, yaitu komponen utama yang melakukan operasi penjumlahan pada dua bilangan biner 4 bit. Komponen yang ketiga adalah converter biner ke 7 segmen, di mana berfungsi untuk mengubah bilangan biner 4 bit menjadi sinyal yang dapat mengontrol segmen-segmen pada display 7 segmen, sehingga menampilkan angka desimal yang sesuai. Lalu yang keempat, display 7 segmen, menampilkan hasil penjumlahan dalam bentuk angka desimal. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bagaimana kalkulator penjumlahan sederhana ini akan bekerja. Yang pertama yaitu mulai dari input yang akan diberikan oleh user, di mana 4 bit yang dapat diklik pada tombol input toggle. Selanjutnya yaitu dari input yang telah dimasukkan oleh pengguna akan dikirim kepada dua cabang, yaitu ada cabang yang akan menuju kepada konversi ke 7 segmen, yang itu nantinya akan menampilkan bentuk desimal dari input biner yang telah diberikan oleh user. Nah, ketika masuk ke dalam adder, nah di situ akan dilakukan penjumlahan oleh simulasi softwarenya, sehingga di situ ada yang namanya count dan scene. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah hasilnya itu keluar, nanti akan dipastikan terlebih dahulu oleh output yang ada di depannya. Nah, setelah hasilnya sudah diverifikasi, akan lanjut sehingga bilangan biner tersebut akan dikonversi ke bilangan desi pada LED 7 segmen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan melakukan praktek bagaimana
rangkaian logika yang telah kami buat bekerja. Yang pertama, saya akan memasukkan bilangan input pada input A pada input pertama, yaitu 10 10 biner, yaitu 1010. Nah, nanti akan dibawa ke dua cabang, yaitu yang cabang other, yaitu untuk memproses penjumlahannya, dan yang cabang satunya lagi itu menampilkan bilangan desimalnya pada 7 segmen. Di sini input binernya 1010 yang menandakan 10 desimal, dan di sini output 7 segmennya akan menjadi 10 yaitu 10. Nah, kemudian untuk input DB-nya saya akan memasukkan bilangan 9, yaitu di biner 9 desimal itu adalah 1001. Sama seperti yang sebelumnya, akan menampilkan dalam 7 segmennya itu desimalnya 09. Nah, kemudian dalam proses penjumlahannya, untuk dalam proses penjumlahan di sini terdapat yang namanya chain, count, sama sum. Apa itu chain, count, sama sum? Nah, saya akan menggunakan contoh penjumlahan bersusun. Di sini misalkan kalau penjumlahan bersusun desimal, terdapat penjumlahan yang di atas dan di bawahnya. Nah, di atas misalkan 6, di bawahnya 5. 6 tambah 5 itu hasilnya 11. Namun tidak keduanya ditulis puluhan dan satuannya. Hanya satuan saja yang ditulis, yaitu 1. Nah, 1 untuk puluhannya itu akan menjadi code. Code untuk kolom yang ini. Akan menjadi code kolom yang ini, dan akan menjadi chain untuk kolom yang ini. Nah, 1 itu akan dijumlahkan dengan 1 yang di depan ini. Hasilnya 21. Nah, untuk sum itu ini adalah sum. Ini sum 0, ini sum 1. Begitu juga untuk di biner. Kalau di biner, penjumlahan bersusun, jika satunya sama, akan menghasilkan 10. Nah, yang ditulis itu hanya kosongnya saja, dan satunya itu menjadi chode untuk kolom yang ini, dan akan menjadi chain untuk kolom yang depannya. Ini menjadi 1. 1 ditambah kosong, 1. 1 ditambah 1, 1 kosong. Dan hanya kosongnya saja yang ditulis. Kemudian satunya menjadi chode dan menjadi chain untuk kolom berikutnya. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga ini adalah sum. Ini sum ke 0 dan sampai seterusnya. Sum 1, sum 2, sum 3, sum 4. Nah, jika di convert ke desimal, ini adalah 9. Ini adalah 7. Ya, 7. 9 dijumlahkan dengan 7 kan menghasilkan 16. Itu ini. Sehingga ini benar. Seperti itu. Konsep untuk penjumlahan pada rangkaian tersebut. Sehingga jika dilihat, maka terdapat sambungan untuk code di penjumlahan yang di atas ini, di othernya ini disambungkan dengan chain
di other yang keduanya ini disambungkan. Itu untuk membawa code yang ini menjadi chain-nya yang di penjumlahan yang ini, seperti contoh yang tadi, sehingga menghasilkan bit 5 bit biner untuk penjumlahan dua buah 4 bit input tersebut. Nah, kemudian ini masih dalam bentuk biner untuk outputnya, sehingga perlu untuk di-convert menjadi desimal. Nah, untuk mengkonvertnya, kami menggunakan 7 segment display yang setiap binernya ini sudah dipasangi convertnya agar mau menampilkan 7 segment sesuai dengan nilai biner ini. Misalkan saya memasukkan input 10 biner dan 9 biner. Di sini sudah terlihat 10 ditambah 9. Kemudian akan menghasilkan 19. Menjadi output yang di binernya adalah 19. Ini 16 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 19. Namun ini masih dalam bentuk biner, jadi dibutuhkan convert ke 7 segment agar menjadi desimal. Nah, desimalnya yaitu ini, 19. Baik, segitu dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.